Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Buki. Saya dari kelompok 4. Saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan hasil materi kami yang akan dibacakan oleh Nanda Ayu Nursalina. Nanda Ayu, silakan. Software Testing Specialist Testing for Mobility 21.1 Mobile Testing Guidelines. Secara umum, pengguna mengharapkan mobile apps untuk menjadi sadar konteks dan memberikan pengalaman pengguna yang dipersonalisasi berdasarkan lokasi fisik perangkat sehubungan dengan fitur jaringan yang tersedia. Menguji mobile apps dalam jaringan ad hoc dinamis untuk setiap kemungkinan konfigurasi perangkat dan jaringan sulit. Jika bukan tidak mungkin, mobile apps diharapkan dapat memberikan banyak fungsi dan keandalan kompleks ditemukan dalam aplikasi desktop. 21.2 Strategi pengujian. Strategi untuk menguji aplikasi seluler mengadopsi prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak. Namun, sifat unik mobile apps menuntut pertimbangan sejumlah masalah khusus. Pengujian pengalaman pengguna. Pengguna terlibat di awal proses pengembangan untuk memastikan bahwa mobile apps memenuhi harapan penggunaan dan aksesibilitas para pemangku kepentingan di semua perangkat yang didukung. Pengujian kompatibilitas perangkat. Penguji memverifikasi bahwa mobile apps berfungsi dengan benar pada semua kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Pengujian kinerja. Penguji memeriksa persyaratan non-fungsional yang unik untuk perangkat seluler. Pengujian konektivitas. Penguji memastikan bahwa mobile apps dapat mengakses jaringan atau layanan web yang diperlukan dan dapat mentolerir akses jaringan yang lemah atau terputus. Pengujian keamanan. Penguji memastikan bahwa mobile apps tidak membahayakan persyaratan privasi atau keamanan penggunanya. Pengujian di alam liar. Aplikasi ini diuji dalam kondisi realistis pada perangkat pengguna yang sebenarnya di berbagai lingkungan jaringan di seluruh dunia. Pengujian sertifikasi. Pengujian memastikan bahwa mobile apps memenuhi standar yang ditetapkan oleh toko aplikasi yang akan mendistribusikannya. 21.3 Masalah pengujian pengalaman pengguna. Di pasar yang ramai, di mana produk menyediakan fungsi yang sama, pengguna akan memilih mobile app yang mudah digunakan. Antarmuka pengguna dan mekanisme interaksinya dapat dilihat oleh pengguna mobile app. Penting untuk menguji kualitas pengalaman pengguna yang disediakan oleh mobile app untuk memastikan bahwa itu memenuhi harapan penggunanya. 21.3.1 Pengujian gestur. Layar sentuh ada di mana-mana di perangkat seluler dan sebagai akibatnya pengembang telah menambahkan gerakan multitouch, misalnya menggeser, memperbesar, menggulir, memilih, sebagai sarana untuk menambah kemungkinan interaksi pengguna tanpa kehilangan layar real estate. Prototip kertas kadang-kadang dikembangkan sebagai bagian dari desain. Tidak dapat digunakan untuk meninjau kecukupan atau kemanjuran gerakan secara memadai. Saat pengujian dimulai, sulit untuk menggunakan alat otomatis untuk menguji tindakan antarmuka sentuh atau gerakan. Lokasi objek layar dipengaruhi oleh ukuran dan resolusi layar, serta tindakan pengguna sebelumnya, membuat pengujian gerakan yang akurat menjadi sulit, dan bahkan ketika pengujian dilakukan, gerakan sulit untuk log secara akurat untuk replay. 21.3.2 Input keyboard virtual. Karena keyboard virtual dapat mengaburkan bagian layar saat diaktifkan, penting untuk menguji mobile app untuk memastikan bahwa informasi penting tidak disembunyikan dari pengguna saat mengetik. Keyboard virtual biasanya lebih kecil dari keyboard komputer pribadi, dan oleh karena itu, sulit untuk mengetik dengan 10 jari. Karena kunci itu sendiri lebih kecil dan lebih sulit untuk dipukul dan tidak memberikan umpan balik taktil. Mobile app harus diuji untuk memastikan bahwa itu memungkinkan koreksi kesalahan yang mudah dan dapat mengelola kata-kata yang salah ketik tanpa macet.
21.3.3 Input dan pengenalan suara. Input suara telah menjadi metode yang semakin umum untuk memberikan masukan dan perintah dalam situasi yang sibuk. Input suara dapat mengambil beberapa bentuk dengan tingkat kompleksitas pemrograman yang berbeda yang diperlukan untuk memproses masing-masing. Input pesan suara terjadi ketika pesan hanya direkam untuk diputar nanti. Pengenalan kata diskrit dapat digunakan untuk memungkinkan pengguna memilih item secara verbal dari menu dengan sejumlah kecil pilihan. Pengenalan ucapan berkelanjutan menerjemahkan ucapan yang didiktekan menjadi string teks yang bermakna. Setiap jenis input suara memiliki tanggapan pengujiannya sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Nova. 21.3.4 Peringatan dan kondisi luar biasa. Ketika mobile app berjalan dalam lingkungan real time, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilakunya. Misalnya sinyal Wi-Fi mungkin hilang atau pesan teks masuk panggilan telepon atau peringatan kalender dapat diterima saat pengguna bekerja dengan mobile app. Faktor-faktor ini dapat mengganggu alur kerja pengguna mobile app, namun sebagian besar pengguna memilih untuk mengizinkan peringatan dan gangguan lainnya saat mereka bekerja. Lingkungan pengujian mobile app harus dapat memaksimalisasikan peringatan dan kondisi ini. Bagian dari pengujian mobile app harus fokus pada masalah kegunaan yang berkaitan dengan peringatan dan pesan pop-up. Pengujian harus memeriksa kejelasan dan konteks peringatan, kesesuaian lokasi mereka di layar tampilan perangkat, dan ketika bahasa asing terlibat, verifikasi bahwa terjemahan dari suatu bahasa ke bahasa lain benar. 21.4 Pengujian aplikasi web. Banyak praktik pengujian web juga sesuai untuk menguji mobile app. Klien tipis dan simulasi interaktif. Strategi untuk pengujian web app mengadopsi prinsip-prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak dan menerapkan strategi dan taktik yang digunakan untuk sistem berorientasi objek. Langkah-langkah berikut merangkum pendekatan. 1. Model konten untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan. 2. Model antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa semua kasus penggunaan dapat diakomodasi. 3. Model desain untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan navigasi. 4. Antarmuka pengguna diuji untuk mengungkap kesalahan dalam mekanika presentasi dan atau navigasi. 5. Setiap komponen fungsional diuji unit. Navigasi di seluruh arsitektur diuji. 7. Web diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda dan diuji kompatibilitasnya dengan setiap konfigurasi. 8. Tes keamanan dilakukan dalam upaya untuk mengeksploitasi kerentanan di web app untuk di dalam lingkungan. 9. Tes kinerja dilakukan. 10. Web app diuji oleh populasi pengguna akhir yang terkontrol dan dipantau hasil interaksi mereka dengan sistem dievaluasi untuk kesalahan. 2.1.5 Strategi pengujian web. Pengujian adalah proses menjalankan perangkat lunak dengan maksud menemukan dan akhirnya memperbaiki kesalahan. Filosofi dasar ini pertama kali disajikan dalam bab 20 tidak berubah untuk web app. Bahkan karena sistem dan aplikasi berbasis web berada di jaringan dan beroperasi dengan banyak sistem operasi browser atau perangkat komunikasi pribadi lainnya yang berbeda. Platform, perangkat keras, protokol komunikasi, dan aplikasi ruang belakang pencarian kesalahan merupakan tantangan yang signifikan. 21.5.1 Pengujian konten. Kesalahan dalam konten web app bisa sama sepelenya dengan kesalahan ketik kecil atau sama pentingnya dengan informasi yang salah. Organisasi yang tidak tepat atau pelanggaran undang-undang kekayaan intelektual. Pengujian konten mencoba untuk mengungkap ini dan banyak masalah lainnya sebelum pengguna menemukannya.
21.5.2 pengujian antarmuka. Pengujian antarmuka melatih mekanisme interaksi dan memvalidasi aspek estetika antarmuka pengguna. Strategi keseluruhan untuk pengujian antarmuka adalah untuk 1. Mengungkap kesalahan yang terkait dengan mekanisme antarmuka tertentu, misalnya kesalahan dalam eksekusi yang tepat dan dari link menu atau cara data dimasukkan dalam bentuk. Dan 2. Mengungkap kesalahan dalam cara antarmuka mengimplementasikan sematik navigasi fungsi web app atau tampilan konten dengan pengecualian spesifik berorientasi web app. Strategi antarmuka yang dicatat di sini berlaku untuk semua jenis perangkat lunak client server. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kiki. 21.5.3 kemudian navigasi. Seorang pengguna melakukan perjalanan melalui web app dengan cara yang sama seperti pengunjung berjalan melalui toko atau museum. Ada banyak jalur yang harus diambil, berhenti untuk dibuat, hal-hal untuk dipelajari dan dilihat, kegiatan untuk memulai, dan keputusan untuk dibuat. Proses navigasi ini dapat diprediksi dalam arti bahwa setiap pengunjung memiliki serangkaian tujuan ketika dia tiba-tiba. Pada saat yang sama, proses navigasi tidak dapat diprediksi karena pengunjung mengaruhi oleh sesuatu yang dia lihat atau pelajari, dapat menilai jalur atau memulai tindakan yang tidak khas untuk tujuan awal. Tujuan pengujian navigasi adalah 1. Untuk memastikan bahwa mekanisme yang memungkinkan pengguna web app untuk melakukan perjalanan melalui web app semuanya fungsional, dan 2. Untuk memvalidasi bahwa setiap NS dapat dicapai oleh kategori pengguna yang sesuai. 21.6 Internasionalisasi. Internasionalisasi adalah proses pembuatan produk perangkat lunak sehingga dapat digunakan di beberapa negara dan dengan berbagai bahasa tanpa memerlukan beban teknik. Lokalisasi adalah proses mengadaptasi aplikasi perangkat lunak untuk digunakan di wilayah global yang ditargetkan dengan menambahkan opsi syarat menu khusus lokal dan menerjemahkan elemen teks ke bahasa yang sesuai. Upaya lokalisasi mungkin melibatkan mempertimbangkan mata uang, budaya, pajak, dan standar masing-masing negara atau baik teknis maupun hukum, di samping perbedaan dalam bahasa. 21.7 Pengujian keamanan. Setiap sistem berbasis komputer yang mengelola informasi sensitif atau menyebabkan tindakan yang dapat membahayakan atau menguntungkan individu secara tidak benar adalah target penetrasi yang tidak dapat atau ilegal. Penetrasi mencakup berbagai kegiatan peretas yang mencoba menembus sistem untuk olahraga, karyawan yang tidak puas yang mencoba menembus balas dendam, individu yang tidak jujur yang berusaha menembus kepentingan pribadi yang terlarang. Tes keamanan dirancang untuk menyelidiki kerentanan lingkungan sisi klien, komunikasi jaringan yang terjadi saat data dituliskan dari klien ke server dan kembali lagi, dan lingkungan sisi server. Masing-masing domain ini dapat diserang dan itu adalah tugas penguji keamanan untuk mengungkap kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh mereka yang berniat untuk melakukannya. 21.8 Pengujian kinerja. Untuk sistem real-time dan tertanam, perangkat lunak yang menyediakan fungsionalitas yang diperlukan tetapi tidak sesuai dengan persyaratan kinerja tidak dapat diterima. Pengujian kinerja dirancang untuk menguji kinerja runtime perangkat lunak dalam konteks sistem terintegrasi. Pengujian kinerja terjadi di semua langkah dalam proses pengujian. Bahkan pada 3 unit, kinerja model individu dapat dinilai sebagai tes yang dilakukan. Namun, tidak sampai semua elemen sistem sepenuhnya terintegrasi bahwa kinerja sebenarnya dari suatu sistem dapat dipastikan. Sifat asinkron yang bergantung pada waktu dari banyak aplikasi seluler dan real-time menambahkan elemen baru dan berpotensi sulit ke dalam campuran pengujian waktu. Perancang kasus uji tidak hanya harus mempertimbangkan kasus uji konvensional tetapi juga menangani peristiwa yaitu pemrosesan interupsi, waktu data, dan paralelisme tugas atau proses yang menangani data. Dalam banyak situasi, data pengujian yang diberikan ketika sistem real-time dalam suatu keadaan akan menghasilkan pemrosesan yang tepat. Sedangkan data yang sama yang diberikan ketika sistem berada dalam keadaan yang berbeda dapat menyebabkan kesalahan. Selain itu,
Hubungan intim yang ada antara perangkat lunak, real time, dan lingkungan perangkat kerasnya juga dapat menyebabkan kesalahan pengujian. Pengujian perangkat lunak harus mempertimbangkan dampak kesalahan perangkat keras pada pemrosesan perangkat lunak. Kesalahan seperti itu bisa sangat sulit untuk disimulasikan secara realistis. 21.10 Menguji sistem AI. Teknik AI memanfaatkan informasi yang telah diperoleh dari para ahli manusia atau diringkas dari jumlah besar pengamatan yang disimpan dalam penyimpanan data dari beberapa jenis. Data ini perlu diatur dalam beberapa cara sehingga mereka dapat diakses dan diperbarui secara efisien jika perangkat lunak ingin menjadi konteks sadar atau adaptif diri. Heuristik untuk menggunakan data ini untuk membantu pengambilan keputusan dalam perangkat lunak biasanya dijelaskan oleh manusia dalam kasus penggunaan atau formula yang diperoleh dari analisis data statistik. Bagian dari apa yang membuat sistem ini sulit untuk diuji adalah sejumlah besar interaksi data yang perlu dipertanggungjawabkan oleh perangkat lunak. Tetapi kejadian sulit diprediksi. Biasanya perangkat lunak sering perlu mengandalkan simulasi dan teknik berbasis model untuk menguji sistem AI. 21.10.1 Pengujian statis dan dinamis. Pengujian statis adalah teknik verifikasi perangkat lunak yang berfokus pada pengujian ulasan daripada yang dapat dieksekusi. Penting untuk memastikan bahwa para ahli manusia atau pemangku kepentingan yang memahami domain aplikasi setuju dengan cara-cara di mana pengembang telah mewakili informasi dan penggunaannya dalam sistem AI. 2. Pengujian dinamis untuk sistem AI adalah teknik validasi yang melatih kode sumber dengan kasus uji. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa sistem AI sesuai dengan perilaku yang ditentukan oleh para ahli manusia dalam kasus penemuan pengetahuan atau pengembangan data. Program ini mungkin telah dirancang untuk menemukan hubungan baru yang tidak diketahui oleh para ahli manusia. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imam Takim. Pada Imam dipersilakan. Oke, saya lanjutkan 21.10.2 Pengujian berbasis model. Pengujian berbasis model atau MBT adalah teknik pengujian kotak hitam yang menggunakan informasi yang terkandung dalam model persyaratan, khususnya cerita pengguna sebagai dasar untuk pembuatan kasus uji atau DAC03. Dalam banyak kasus, teknik pengujian berbasis model menggunakan formalisme seperti diagram keadaan UML, elemen dari model perilaku di bab 8 sebelumnya, sebagai dasar untuk desain kasus uji. Menguji lingkungan virtual. Hampir tidak mungkin bagi pengembang perangkat lunak untuk mengamalkan bagaimana pelanggan akan benar-benar menggunakan program. Petunjuk penggunaan dapat disalahartikan. Kombinasi aneh dari tindakan input dapat digunakan. Umpan balik yang tampak jelas bagi penguji mungkin tidak dapat dipahami oleh pengguna di lapangan. Desainer pengalaman pengguna sangat menyadari pentingnya mendapatkan umpan balik dari pengguna yang sebenarnya di awal proses prototyping untuk menghindari pembuatan perangkat lunak yang tidak disukai pengguna. Tes penerimaan adalah serangkaian tes khusus yang dilakukan oleh pelanggan dalam upaya untuk mengungkap kesalahan produk sebelum menerima perangkat lunak dari pengembang. Dilakukan oleh pengguna akhir daripada insinyur perangkat lunak. Pengujian penerimaan dapat berkisar dari tes drive informal hingga serangkaian tes script yang direncanakan dan dijalankan secara sistematis. 21.11.1 Pengujian kegunaan. Pengujian kegunaan mengevaluasi sejauh mana pengguna dapat berinteraksi secara efektif dengan aplikasi dan sejauh mana aplikasi memandu tindakan pengguna, memberikan umpan balik yang berarti, dan memperlakukan pendekatan interaksi yang konsisten. Alih-alih berfokus pada semantik dari beberapa tujuan interaktif, ulasan dan tes kegunaan dirancang untuk menentukan sejauh mana antarmuka aplikasi membuat hidup pengguna menjadi mudah. Pengujian aksesibilitas. Pengujian aksesibilitas adalah proses memverifikasi sejauh mana semua orang dapat menggunakan sistem komputer terlepas dari kebutuhan khusus pengguna. Kebutuhan khusus yang paling sering dipertimbangkan untuk aksesibilitas sistem komputer adalah gangguan penglihatan, pendengaran, gerakan, dan kognitif. Banyak dari kebutuhan khusus ini berkembang seiring bertambahnya usia. Sebagai profesi, pengembangan lingkungan virtual belum melakukan pekerjaan yang baik untuk menyediakan sistem akses dengan antarmuka grafis yang kaya, yang sangat bergantung pada interaksi sentuhan. Masalahnya hanya bergeser dengan beralih ke asisten pribadi yang diaktifkan suara seperti Alexa atau Siri.
Bayangkan saja mencoba mengoperasikan ponsel cerdas Anda tanpa menggunakan semua indera ini. Penglihatan, pendengaran, sentuhan, atau ucapan. 21.11.3 Pengujian pemutaran. Playability adalah sejauh mana permainan atau simulasi menyenangkan untuk dimainkan dan digunakan oleh pengguna atau pemain dan pada awalnya dipahami sebagai bagian dari pengembangan video game. Pemutaran game dipengaruhi oleh kualitas permainan, kegunaan, alur cerita, strategi, mekanika, realisme, grafis, dan suara. Dengan munculnya simulasi virtual atau augmented reality yang tujuannya adalah untuk memberikan hiburan atau kesempatan belajar, misalnya seperti pemecahan masalah simulasi, masuk akal untuk menggunakan pengujian pemutaran sebagai bagian dari pengujian kegunaan untuk lingkungan virtual yang dibuat oleh mobile app. Pengujian documentation dan fasilitas bantuan. Istilah pengujian kegunaan memunculkan gambar sejumlah besar kasus uji yang disiapkan untuk menjalankan program komputer dan data yang mereka manipulasi. Tetapi kesalahan dalam fasilitas bantuan atau dokumentasi program online dapat sama menghancurkannya dengan penerimaan program, seperti kesalahan dalam data atau kode sumber. Tidak ada yang lebih membuat frustasi daripada mengikuti panduan pengguna atau fasilitas bantuan dengan tepat dan mendapatkan hasil atau perilaku yang tidak sesuai dengan yang diprediksi oleh dokumentasi. Karena alasan inilah pengujian dokumentasi harus menjadi bagian penting dari setiap rencana pengujian perangkat lunak. 21.13 Pungkasan. Tujuan pengujian mobile app adalah untuk melatih masing-masing dari banyak dimensi kualitas perangkat lunak untuk aplikasi seluler dan dengan maksud menemukan kesalahan atau mengungkap masalah yang dapat menyebabkan kegagalan kualitas. Pengujian berfokus pada elemen kualitas seperti konten, fungsi, struktur, kegunaan, dan penggunaan konteks, navigasi, kinerja, manajemen daya, kompatibilitas, interoperabilitas, kapasitas, dan keamanan. Ini menggabungkan ulasan dan penilaian kegunaan yang terjadi saat mobile app dirancang dan tes yang dilakukan setelah mobile app diimplementasikan dan digunakan pada perangkat yang sebenarnya. Sekian dari saya kembalikan ke Muhammad Fikri. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.